Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah kepada masyarakat manusia. Dengan risalah itu, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Allah, sehingga garis sejarah berganti dan kehidupan manusia di dunia ini berubah. Gambaran yang menakjubkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah ia datang. Berangkat dari persoalan tersebut, sebelumnya kami akan mengemukakan uraian ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Di samping itu, kami juga akan menguraikan sedikit tentang beberapa kondisi menjelang pengutusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu. Lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak diperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Padahal, pada waktu itu mereka hidup bertetangga dengan 2 imperium besar saat itu, Romawi dan Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang, andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya, karena letak geografisnya seperti itu pula. Sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Thasmi, Hudais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadhur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan lain-lainnya. 2. Arab Arabiah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasyjub bin Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Kahtan. Tempat asal-usulnya adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu 1. Kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. 2. Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Thayyi, Madzaj, Kinda, Lachem, Yudzam, Azad, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam.
suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut. Dan setelah mereka menghancurkan jalur darat, serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Kahlan dan ditandai dengan menetapkannya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan. Ke-1, Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaiqiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali. Setelah perjalanan mereka tersebut, Sa'labah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Salabiyah dan Ziqar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Haritsah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Haritsah bin Amr atau yang dikenal dengan Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Mur az-Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah, serta mengusir penduduk aslinya Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya, yang disebut Azdu Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nashr bin Al-Azd menetap di Tihamah, yang disebut Azd Shanuah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapak para raja Al-Ghassasinah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz, yang dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. 2, Lakh dan Judzam. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nashr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Munzir di Hirah. Ketiga, Bani Tha'i. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau 2 gunung di Gunung Thayyi. Keempat, Kindah. Mereka singgah di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun, nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana, mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi, secepat itu pula, mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada 1 kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudha'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar. Kota ini berada di pinggir barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian yang luas mengenai negeri ini. Selain tentang keluarga Ibrahim alaihissalam, kondisi keagamaan dan sosial di negeri tersebut, kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran atau Haran, termasuk pula ke Palestina. Ia lalu menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Ia banyak menyusuri negeri ini dan negeri lainnya. Di salah satu perjalanan tersebut, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Fir'aun. Istri Ibrahim, Sarah, turut menemaninya. Sarah merupakan wanita yang tercantik. Maka Fir'aun itu hendak memasang siasat buruk terhadap istri beliau. Namun Sarah berdoa kepada Allah, sehingga dia membalikkan jerat yang dipasang raksasa itu ke lehernya sendiri. Akhirnya, raja yang zalim itu tahu bahwa Sarah merupakan wanita saleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu, ia menghadiahkan putrinya, Hajar, menjadi pembantu Sarah sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah, atau karena ia takut terhadap siksa Allah. Akhirnya, Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan kemudian Allah menganugerahkan Ismail dari Hajar. Hal ini membuat Sarah terbakar api cemburu.
Dia memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan putranya yang masih kecil, yaitu Ismail. Maka Ibrahim alaihissalam membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Rasa gundah mulai mengelayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu meletakkan putranya ke dalam tenda di dekat Zamzam. Saat itu di Mekah belum ada seorang manusia pun dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan kantong berisi kurma dan geriba berisi air di dekat Hajar dan Ismail. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari setelah itu, bekal dan air sudah habis. Sementara tidak ada mata air yang mengalir. Tiba-tiba mata air Zamzam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua yang tak pernah habis hingga sekarang. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkapnya. Suatu kabilah dari Yaman atau Jurhum kedua datang ke sana, dan atas izin bunda Ismail, mereka menetap di Mekah. Ada yang mengatakan mereka sudah berada di sana sebelum itu, menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Namun, riwayat Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya. Sebelum Ismail remaja, mereka sudah bisa melewati jalur Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk keluarganya. Tidak diketahui secara pasti berapa kali kunjungan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail. Maka ia pun bangkit untuk melaksanakan perintah dalam mimpi tersebut. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa umur Ismail 13 tahun lebih tua daripada Ishak lahir. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah terjadinya kisah ini. Setidak-tidaknya kisah ini menunjukkan suatu kisah perjalanan Ibrahim sebelum Ismail menginjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya telah diriwayatkan Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu, yang intinya adalah: kedua, bahwa sebelum remaja, Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Karena merasa tertarik kepadanya, maka mereka menikahkannya dengan salah seorang putri keturunan mereka. Saat itu, ibu Ismail sudah meninggal dunia. Suatu saat Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya, maka beliau datang setelah pernikahan itu. Tatkala tiba di rumah Ismail, beliau tidak mendapati Ismail. Maka beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan mereka berdua? Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim pun titip pesan agar istrinya menyampaikan kepada Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Maka Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Midhat bin Amru, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Ketiga, setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Ibrahim datang lagi, namun tidak bisa bertemu dengan Ismail. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka berdua. Jawaban istri Ismail adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah titip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Keempat, pada kedatangan berikutnya, Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail, yang saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bertemu bapaknya. Dan Ibrahim juga berbuat layaknya seorang bapak yang lama tidak bersua anaknya. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama. Sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, sulit rasanya beliau bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan saleh.
dengan adanya perjumpaan ini, mereka berdua sepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Dari perkawinannya dengan anak perempuan dari Mudad, Ismail dikaruniai anak oleh Allah sebanyak 12, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayuth, Qaidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Dumah, Misha, Hadad, Taima, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah, yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga ke Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat dan tidak seorang pun berani memusuhi mereka, hingga pasukan Romawi yang menghabisi mereka. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadawi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk Aus dan Khazraj, bukan berasal dari keturunan Qathan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail dan keturunan mereka di negeri tersebut. Sementara itu, anak keturunan Qidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana, hingga mendapatkan keturunan, Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi. Disebutkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama membolehkan penyebutan nasab dari Adnan ke atas dengan berlandaskan kepada hadits yang mengisyaratkan hal itu. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai rincian nasab, dengan perbedaan yang tidak mungkin untuk dikompromikan. Adapun peneliti senior Allamah Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Manshurfuri menguatkan pendapat Ibnu Sa'ad, sebagaimana yang disebutkan pula oleh Ats-Tsabari, Al-Mas'udi, dan selain mereka di sejumlah tempat, bahwa antara Adnan sampai Ibrahim ada 40 keturunan. Ini menurut penelitian yang cukup mendalam. Keturunan Ma'ad dari anaknya Nizar telah berpencar kemana-mana. Menurut salah satu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sementara itu, Nizar sendiri mempunyai 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar, dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan lahirlah Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghathafan. Dari Ghathafan lahir Abs, Zibyan, Asja, dan Ghani bin Ashar. Dari Ilyas bin Mudhar ada Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah lahirlah Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Sahm, Makhzum, Taimah, Zuhrah, dan suku-suku Qushay bin Kilab, yaitu Abdud Dar bin Qushay, Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, dan Abdu Manaf bin Qushay. Abdu Manaf mempunyai 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisyam. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik golongan mereka, dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikan diriku sebagai sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab. Masing-masing mencari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il, serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Syab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah, membentang hingga ke Bahrain. Takhlib menetap di Jazirah Eufrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Bashrah. Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Madinah hingga ke Khaybar, di bagian timur Madinah dan penghujung Hurrah. Saqif menetap di Thaif. Hawazin di timur Mekah, di pinggiran Autas, antara Mekah dan Bashrah. Bani Asad menetap di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taimah ada perkampungan Bukhtur dari Tayyi. Jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Jibyan menetap di dekat Taimah hingga ke Hawazin. Di Tihamah ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Mekah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan mereka. Hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu sama lain yang bisa mengangkat kedudukan mereka, kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Ketika kita hendak membicarakan kondisi Arab sebelum Islam, kita harus membuat miniatur sejarah pemerintahan, kepemimpinan, agama dan kepercayaan di kalangan bangsa Arab. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami kondisi yang terjadi saat kemunculan Islam. Para penguasa Jazirah Arab pada saat terbitnya matahari Islam bisa dibagi menjadi 2 bagian. 1. Para raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri. 2. Para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Kebanyakan di antara mereka benar-benar memiliki kebebasan tersendiri. Bahkan, kemungkinan sebagian di antara mereka mempunyai subordinasi layaknya seorang raja yang dinobatkan. Raja-raja yang dinobatkan adalah raja-raja Yaman, Ghassan dan Hirah. Adapun penguasa-penguasa lain di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Raja Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil Aur yang hidup 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan. Mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut. 1. Abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi. Raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Makrib Saba. Ibu kota mereka di Syarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Kharibah. Pada zaman mereka, mulai diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan, wilayah kekuasaan kaum Saba meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan luar Arab. 2. Sejak tahun 650 sebelum Masehi sampai tahun 110 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini mereka menanggalkan gelar Makrib dan hanya dikenal dengan Raja-Raja Saba. Mereka menjadikan Makrib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Syarawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini, kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian, Raidan diganti dengan nama Zafar.
Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itu mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz. Ketiga, adanya persaingan di antara kabilah-kabilah yang ada di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan keluarga Qahtan berpisah-pisah dan mereka termotivasi untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. 4. Sejak tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini, kekacauan, keributan, revolusi dan peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka, yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula, orang-orang Habasyah dapat merebut Yaman pada awal tahun 300 Masehi, yang sedang disibukkan oleh persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Selanjutnya, Yaman bisa mendapatkan kemerdekaan lagi. Tetapi, kemudian bendungan Ma'rib jebol, sehingga menimbulkan banjir besar, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu, disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka, dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen, pengikut ajaran Nabi Isa dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada firman-Nya dalam surat Al-Buruj ayat 4. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryath pada tahun 525 Masehi. Aryath menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah, hingga akhirnya dibunuh oleh Abraha, anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryath di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi di bawah kepemimpinan Ma'di Ya'rib bin Saif Dzi Yazin al-Himyari. Kemudian mereka menobatkannya menjadi raja. Ma'di Ya'rib masih mempertahankan sebagian penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya. Meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti Dzi Yazin. Setelah itu, Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya, ini berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Raja-Raja Hira. Bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya setelah Sirus yang agung dapat mempersatukan bangsanya. Tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya, hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Ia mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah-pecah dan dipimpin oleh raja-raja
yang dikenal dengan Raja-Raja Thawa'if. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan Raja-Raja Thawa'if ini, orang-orang Qathan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Eufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Qudha'ah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir tersebut, Judzaimah al-Waddah menguasai Hirah, sebagian penduduk Irak, dan daerah kekuasaan Rabi'ah dan Mudhar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya, dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi yang amat dia takuti. Dengan demikian, dia dapat menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan satu batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Setelah kematian Judzaimah, Hirah dikuasai oleh Amr bin Adi bin Nashr al-Lakhmi. Ia merupakan raja pertama dari dinasti Lakhmi, sekaligus raja pertama yang mengambil Hirah sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Sepeninggal Amr bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah di Hirah, hingga Persia dikuasai oleh Qubadz bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya, muncullah seorang tokoh bernama Mazdak. Ia mengampanyekan gaya hidup permisifisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Qubadz dari Persia. Qubadz mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Harits bin Amru bin Hijr al-Kindi. Setelah Al-Harits memenuhi ajakan Qubadz untuk menerapkan gaya hidup Mazdakisme. Pengganti Qubadz adalah Kisra Anushirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya, Al-Harits bin Amru memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Daru Kalb dan tetap di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munzir hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra, yang bermula dari adanya suatu fitnah, hasil rekayasa Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qabishah Ats-Tsa'i dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar dia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun, Hani menolaknya dengan penuh keberanian, bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut. Sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Dzukar. Dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban yang masih satu suku dengan Hani. Hal ini bagi Persia merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi bangsa Arab
terhadap kekuatan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qabishah atas Hira. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hira dari bangsa Persia yang bernama Azazbah, yang memerintah selama 17 tahun pada tahun 632 Masehi. Tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lakab. Di antaranya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Al-Walid, raja-raja di Syam. Pada masa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Qudha'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam, dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Dhaj'am bin Sulaih, yang dikenal dengan sebutan Dhaja'amah. Mereka dimanfaatkan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab dan sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Karenanya, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini, dan kepemimpinannya berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang terkenal adalah Ziyad bin Habulah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad tersebut. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Dhaja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Daumatul Jandal. Suku Ghassan terus berkuasa sebagai kaki tangan Kaisar Romawi hingga meletus Perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, memeluk agama Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kekuasaan di Hijaz. Ismail alaihi salam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Selanjutnya, 2 putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan, yaitu Nabat dan Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya, yakni Qaidar lebih dahulu. Setelah itu, Mudad bin Amru al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah. Namun mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan, hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah. Dengan kemunculan Nebukadnezar, bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya, saat Nebukadnezar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Nebukadnezar II, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun, dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya, Mu'anah, dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar. Keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Marru Zahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Dengan demikian, Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zamzam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Al-Harits keluar sambil membawa tabir, Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburkannya di sumur Zamzam. Setelah itu, dia bersama orang-orang Jurhum berpindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah. Tentang hal ini, Amru berkata di dalam syairnya,
Seolah tiada teman bagi si pemalas saat ke Syafa, tiada pula orang yang diajak berbicara di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihissalam diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi. Sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah diperkirakan sekitar 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar. Namun, kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu ke-1, menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina. Yang boleh dilakukan setelah Bani Gauts bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut Syaufah. Siapapun tidak boleh melempar jumroh sebelum salah seorang dari Syaufah yang melakukannya. Bila semua orang telah selesai melempar jumroh dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Syaufah berada di antara 2 sisi Aqabah dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya. Setelah orang-orang Syaufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. 2. Melakukan ifadah bertolak dari Juma' pada pagi hari Nahr, hari penyembelihan hewan kurban menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. 3. Menangguhkan bulan-bulan haram yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sementara itu, di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qushay bin Kilab. Tentang Qushay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qushay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu jabatan gubernur Mekah dipegang oleh Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qushay melamar putri Hulail yang bernama Hubba, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Dia pun dinikahkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Qushay, yang akhirnya mengantarkan Qushay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan, yaitu 1. Setelah Qushay mempunyai banyak anak dan hartanya melimpah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dirinya lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Qushay adalah pelopor anak keturunan Ismail. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. 2. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qushay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. 3. Hulail telah menunjuk putrinya Hubba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibshan al-Khuza'i tampil sebagai orang yang mewakili Hubba. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qushay memberikan kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibshan yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Mereka berusaha menghalangi Qushay agar tidak bisa tampil sebagai pewaris Ka'bah. Qushay mengumpulkan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qushay tersebut. Bagaimanapun, setelah Hulail meninggal dunia dan Syufah berbuat sesuka hatinya sendiri, Qushay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qushay. Namun Qushay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari tiap-tiap pihak.
Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qushay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qushay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sementara setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus mendapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qushay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Ya'mar pada saat itu dijuluki Ash-Shadzakh. Qushay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan kekuasaan yang berada di tangan Qushay ini, Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Selain itu, ia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara kebijakan yang diambil oleh Qushay, ia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati posisi yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Syafwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai keputusan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qushay, ia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qushay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu 1. Sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Selain itu, tempat berfungsi untuk menikahkan anak-anak putri mereka. 2. Pemegang panji perang. Tak seorang pun berhak memegang panji perang kecuali dia. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan demikian, dia berhak mengawasi dan menjaganya. 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji. Dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering. Semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya, dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qushay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qushay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, terutama orang-orang yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang Qushay. Sebenarnya, Abdu Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya. Berbeda dengan kakaknya Abduddar yang kurang disukai, maka Qushay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum, jika mereka menganggapmu lebih terhormat." Namun, akhirnya Qushay menyerahkan kekuasaan kepada Abduddar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan kewenangan untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji perang, penyediaan air dan makanan. Qushay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abduddar. Kewenangan yang berlaku semasa hidup Qushay dan sepeninggalnya dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qushay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdu Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik jabatan-jabatan itu. Karena masalah itu pula, Qushay terbagi menjadi 2 kelompok, dan hampir saja mereka saling berperang. Tapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi jabatan-jabatan tersebut. Akhirnya ditetapkan, kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdu Manaf. Sedangkan urusan Darun Nadwah, panji perang dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abduddar. Keturunan Abdu Manaf sepakat untuk membuat undian
siapakah yang berhak mendapatkan jabatan tersebut. Dan akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdu Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim meninggal dunia, jabatan tersebut digantikan oleh saudaranya Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Setelah itu dilanjutkan Abdu Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan anak-anaknya hingga masa Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau lebih tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mirip dengan sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis parlemen. Berikut ini jabatan-jabatan yang dimaksud. 1. Al-Isar, yaitu penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah. Jabatan ini berada di tangan Bani Jumah. 2. Tahjirul Anwal, yaitu penanganan korban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala. Jabatan ini juga menangani penyelesaian permusuhan dan persekutuan. Bani Sahm memegang jabatan ini. 3. Permusyawaratan dijabat oleh Bani Asad. 4. Al-Ashinaq, yaitu pengaturan tebusan dan denda. Jabatan ini dijalankan oleh Bani Taim. 5. Hukuman atau pembawa panji kaum. Jabatan ini diberikan kepada Bani Umayyah. 6. Al-Qubah, yaitu penanganan militer dan pasukan kuda. Urusan ini ditangani oleh Bani Makhzum. 7. As-Sifarah atau kedutaan. Jabatan ini dipegang oleh Bani Adi. Kekuasaan di seluruh penjuru Arab. Sebelumnya, kami telah menyebutkan kepindahan kabilah-kabilah Qahthan dan Adnan, dan bahwa negeri Arab terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hira mengikuti raja di Hira, dan yang berdekatan dengan Syam akan mengikuti Raja Ghassan. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama, tidak ada dalam prakteknya. Karena faktanya, daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesamaan fanatisme. Adanya manfaat timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya dalam persoalan damai maupun perang. Tidak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa. Ada kalanya, bila seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara keturunan paman sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak. Seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain. Hingga tidak jarang mereka mencari-cari orang yang siap, memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Apalagi para penyair yang pada masa itu memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah. Hingga kedudukan para penyair sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian. Jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah peperangan, dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang, seperti unta dan kuda. Kondisi politik. Kami telah menjelaskan tentang para penguasa Arab. Sekarang, kami akan menjelaskan secara ringkas tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah di sekitar Jazirah Arab merupakan politik yang lemah dan menurun, tidak ada lebihnya. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terutama tuan yang terhormat, berhak atas semua harta, rampasan dan kekayaan.
sedangkan bawahan mereka dikenai segala macam upeti. Dengan istilah lain yang lebih jelas, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil, lalu diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya dan mengumbar syahwat. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan mendapatkan kezaliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan mereka masih harus menahan lapar, ditekan, dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam, tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang hilang dan terabaikan. Sementara itu, kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Karena itu, mereka kadang-kala harus masuk wilayah Irak dan Syam. Kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari, jika ketemu, ketemulah ia, dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan dan krisis. Adapun kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya, kekuasaan itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintahan, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa. Dengan istilah kepemimpinan agama, mereka berkuasa di Tanah Suci dengan sifat sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksana syariat Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai aturan tentang masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Sayangnya, kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban, sebagaimana yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya, Ibrahim alaihissalam. Inti ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Hingga muncul Amru bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana, dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab, menurutnya, Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah, dia pulang sambil membawa berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat kesyirikan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk Tanah Suci. Berhala mereka yang tertua adalah Manat yang ditempatkan di Musyallal di tepi Laut Merah di dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Tha'if dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wad, Suwa, Yaghuts, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya, berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah, hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Al-Masjid Al-Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah,
Di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua. Selanjutnya, beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amru bin Luhai. Orang-orang mengira apa yang diciptakan Amru itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: kesatu, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat kamit di hadapannya. Mereka meminta pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan. Berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Ketiga, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Ma'idah ayat 3. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-An'am ayat 121. 4. Bentuk peribadatan yang lain, mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti, mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah berfirman, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata, sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Al-An'am ayat 136. Kelima, di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman, dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak, Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Al-An'am ayat 138. 6. Beberapa jenis unta yang dijuluki Bahirah, Sa'ibah, Washilah, dan Hami juga diperlakukan sedemikian rupa. Ibnu Ishaq mengisahkan Bahirah ialah anak Sa'ibah, unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, dan harus mendapat perlakuan seperti induknya. Washilah adalah domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali secara berturut-turut, tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini, tetapi bila setelah itu unta tersebut melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Hami adalah unta jantan yang sudah menghamilkan 10 betina, yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas.
dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Ma'idah ayat 103. Allah juga menurunkan ayat dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Al-An'am ayat 139. Namun, ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk takhut-takhut mereka. Di dalam Asy-Syahih disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya, dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Dan mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yunus ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi 3 tanda. Anak panah pertama diberi tanda, ya, dan anak panah kedua diberi tanda, tidak, dan anak panah ketiga tidak diberi tanda apa-apa. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana seperti berpergian atau lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar panah bertanda ya, mereka melaksanakannya. Dan jika yang keluar panah bertanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Bila yang keluar anak panah yang tidak bertanda, mereka mengulanginya lagi. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian atau anak angkat. Jika mereka memerkarakan nasab seseorang, mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Ia mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini, ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang tersesat dan lain-lain. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Pembenaran terhadap pengabaran, ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan.
Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada tradisi tiarah, yakni pesimis terhadap sesuatu. Pada mulanya, mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal ini dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk berpergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal di tengah perjalanan bila bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, dan wanita. Mereka percaya bahwa bila ada orang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram bila dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah terbalaskan, maka ruhnya menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan, kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak layak bagi kami keluar dari Tanah Suci ke tempat lain. Karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak ifadah dari sana, tetapi ifadah dari Muzdalifah. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah. Al-Baqarah ayat 199. Hal-hal baru lainnya, mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh. Jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selama mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Suci ke Tanah Suci bila kedatangan mereka untuk haji dan umroh. Mereka juga menyuruh penduduk di luar Tanah Suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan Tanah Suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya, sebagai penduduk luar Tanah Suci, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berikut untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya, kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tidak tampak tiada diperkenankannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar Tanah Suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selama dalam keadaan ihram. Mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, namun Al-Quran melarangnya. Al-Baqarah ayat 189. Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Syabiah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. 1. Kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi.
Di antara mereka banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal atau kuil-kuil mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yatsrib, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Mereka selanjutnya memiliki beberapa peran yang bisa dicatat dari beberapa peristiwa yang bersifat politis sebelum munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Yahudi Khaybar, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. As-Samhudi menyebutkan di dalam Wafa'ul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karb. Awal mulanya, dia pergi untuk berperang ke Yatsrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yatsrib ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraizah sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya, Yusuf Dzu Nuwas, dia memerangi orang-orang Kristen dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tersisa, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya mencapai 20-40 ribu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, misionaris Nasrani menyelusup ke berbagai tempat di Yaman. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang zuhud, yang doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama tersebut. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi. Karena tindakan Dzu Nuwas dan Abrahah memegang kekuasaan di sana, maka agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama ini, Abrahah membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun, Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, Thayyi, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan, sebagian Raja Hirah juga memeluk agama Nasrani. Adapun agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab, Irak, Bahrain, dan wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi ketika bangsa Arab menduduki Yaman. Sementara itu, agama Syabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya, yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman pada masa dahulu yang memeluk agama ini. Setelah kedatangan beberapa agama baru, seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama Syabi'ah mulai kehilangan eksistensinya dan surut. Namun, sisa-sisa penganutnya tetap ada dan bercampur dengan penganut agama Majusi, atau yang berdampingan dengan mereka di pemukiman masyarakat Arab di Irak dan di pinggiran Teluk Arab. Kondisi kehidupan agama. Seperti itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun, agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak.
orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim, keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial dan politik. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara manusia dan mengorek-ngorek kesalahan mereka, bahkan sampai kepada urusan yang masih terbetik di dalam hati dan belum diucapkan lisan. Ambisi mereka hanya satu, mendapatkan kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebabkan kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang dianjurkan bagi semua orang untuk menyucikannya. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Setelah bagian yang lalu membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Berikut ulasan singkatnya. Kondisi sosial. Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya, kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga, sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya atau wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka, sementara kondisi kaum bangsawan demikian, kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya yang berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersengamalah dengannya. Kemudian setelah itu, istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya, hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak tanda kehamilannya, bila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibda. Ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan, dia mengutus kepada mereka, sekelompok orang tadi. Maka ketika itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak
hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, wahai si Fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anaknya dinasabkan kepadanya. Keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka. Dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak, kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan, ada kemiripannya dengan si anak. Lantas dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan, ketajaman mata pedang, dan hulu-hulu tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini 2 bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal ini diharamkan pada masa Islam. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka budak wanita sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada orang yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Katakanlah, Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Al-An'am ayat 151. Namun, kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki
untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman, dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antar sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, "Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi." Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs, dan Zibyan, Bakar dan Taglib, dan lain-lain. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi deras dan kerasnya jenderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasannya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya, dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka dalam menggapai kebutuhan hidup. Namun begitu, roda perniagaan tidak akan stabil, kecuali bila keamanan dan perdamaian membarenginya. Tetapi kedua situasi tersebut lenyap dari jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan haram saja. Dalam bulan-bulan inilah, pasar-pasar Arab terkenal seperti Uqaj, Zulmajas, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Dalam kegiatan industri mereka, termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu, sebagian besar hasil perindustrian yang ada di kalangan bangsa Arab hanyalah berupa tenunan, samak kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini ada pada masyarakat Yaman, Hirah, dan pinggiran kota Syam. Benar, di kawasan domestik Jazirah ada sedikit industri bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal. Namun, barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan pada menyelimuti masyarakat. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja dan membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak tersebut adalah kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membangga-banggakannya. Setengah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang kedatangan tamu di musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa, selain unta betina yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan suguhan istimewa buat tamunya. Lantas disembelihlah unta satu-satunya tersebut.
Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan lenyaplah jiwa. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamr. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minum itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut. Dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Dan lantaran itu pula, mereka menanamkan pohon anggur dengan al-karam. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu, mereka namakan bintul karam. Pengaruh lainnya dari sifat al-karam adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Mereka menganggap hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut. Karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka persembahkan buat memberi makan fakir miskin. Atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda lihat Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamr dan judi itu. Akan tetapi menyatakan, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Meskipun untuk mendapatkannya, mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka, keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satu pun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya implikasi dari gaya hidup semacam ini. Timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini, di samping letak geografis Jazirah Arab di mata dunia, adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan diciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal ini yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada, serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan, kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Selain sifat-sifat tersebut, mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya, namun bukanlah maksud kami menghadirkannya di sini dan melacaknya secara tuntas. Nasab dan keluarga Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu: pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim. Ketiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian sebelumnya, kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya, Hashim bin Abdu Manaf.
Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Pertama, Hashim. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdu Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya, yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian, Salma binti Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah, karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Syaifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashishifa, Khalidah, Dha'ifah, Ruqayyah, dan Jannah. Kedua, Abdul Muthalib, sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu, bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdu Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad atau Sang Dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib menetiskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun, Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak. Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya, ibunya mengizinkan. Abdul Muthalib pun dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian. Dia adalah anak saudaraku, Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Namun, Naufal adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun, mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana, dan berkata, mari singgah ke rumahku, wahai pamanku. Pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal, yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi Rabbnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari.
Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdu Syams bin Abdu Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib berkata, "Kami juga melahirkannya, sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdu Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdu Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. Ketiga, Abdullah adalah bapak Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin A'idh bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika menangani sumur Zamzam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun, orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta hingga Allah ridha. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta, baru yang keluar adalah nama unta. Daging unta tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun, setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya, yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang saat itu, Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah, namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsi yang namanya adalah Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah SAW.
Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga yang subscribe Allah limpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.